Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 15. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Gimana? Apa urusan The Wolf udah selesai, Bang? Shannon diam-diam menunggu kabar dari anak-anak The Wolf. Walaupun suaminya tidak ikut aksi penyergapan maling motor itu, tapi Shannon merasakan kekhawatiran untuk anak-anak The Wolf yang lain. Udah selesai kok, gak sampai 1 jam. Mereka berhasil meringkus maling itu. Malingnya udah diserahkan ke pihak berwajib. Jawab Zahran yang sudah dapat info resmi dari grup The Wolf. Alhamdulillah, tapi maling itu digebuki dulu gak, Bang? Aku tuh kadang suka ngeri kalau ada orang yang dihajar massa. Apalagi teman-teman kami itu mantan skuad tawuran. Mereka nggak bikin maling itu sekarat kan? Enggak sayang, nggak ada satupun maling yang luka-luka. Udah Bang wanti-wanti sama mereka. Setelah melawan nggak melakukan tindakan kasar, kami juga nggak boleh bertindak represif. Nih, ini bukti kalau mereka utuh. Saya diserahkan ke polisi. Kata Zara lalu menunjukkan potret ketiga maling yang digelandang ke mobil polisi tadi sore. Shannon lega dan bersyukur. Alhamdulillah, sekarang anak-anak The Wolf beneran udah pada dewasa ya. Aku seneng banget liatnya. Iyalah, salah satu anggotanya udah jadi bapak-bapak. Anaknya udah mau 2. Masa sih masih ngasih contoh yang gak baik? Sekarang tujuan kami membentuk The Wolf sudah diperbarui. Kalau dulu cuma buat senang-senang, sekarang harus ada manfaatnya. Seenggaknya bermanfaat buat sesama anggota. Jelaskan Zahran. Penjelasan Zahran membuat Shannon bangga. The Wolf yang sekarang memang sudah bukan The Wolf yang dulu lagi. Senang banget rasanya menjadi saksi dari perubahan baik kalian. Jangan lelah untuk bergerak ke arah yang lebih baik ya Bang. Pala Abang akan terus mengalir kalau Abang bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Shannon membelai wajah Zahran dan menatapnya dengan penuh kebanggaan. Semua karena kamu kok. Kamu adalah motivasi terbesar. Semuanya benar-benar berawal dari kamu. Oh ya? Wah, aku jadi tersanjung. Shannon dan Zahran sudah sama-sama berbaring di ranjang kecil di kamar lama Shannon itu. Hanya cukup untuk mereka saja. Sementara Arkana sudah tidur di kamar Yayu bersama Yayu. Shannon dan Zahran terbaring dan saling berhadap-hadapan, saling menatap dan saling mengagumi tanpa ada rasa bosan. Gimana jadinya hidup Abang tanpa kamu? Gak bisa dibayangkan. Gak akan jadi seindah ini. Gak akan pernah. Zahran membelai wajah cantik istrinya. Takdir yang kita kira buruk, takdir yang kita kira sebagai hukuman, nyatanya bisa menjadi sumber kebahagiaan kalau kita menerimanya dengan ikhlas. Iya, itu benar. Bahkan jadi sumber kebahagiaan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Abang adalah laki pertama yang bikin aku jatuh cinta. Sumpah, aku cinta banget sama Abang. Aku gak akan mungkin jatuh cinta lagi sama orang lain. Egois gak sih kalau aku juga mau Abang ngerasain hal yang sama kayak aku? Dicintai oleh Abang adalah hak mutlak kamu. Walaupun kamu bukan perempuan pertama yang bikin Abang jatuh cinta, tapi pastinya kamu akan jadi yang terakhir. Pasti. Obrolan mereka menjurus pada obrolan yang dalam. Mereka tak bosan saling mencurahkan perasaan mereka masing-masing. Mungkin itu pula yang membuat mereka terhindar dari rasa bosan dan pertengkaran yang tak perlu. Kamu cantik. Cantik dari segala sisi. Wajah, tutur kata, hati kamu. Di mata Abang, di dunia ini gak ada yang menandingi kamu. Chanel semakin tersipu dengan pujian-pujian dari suaminya. Sudah 4 tahun menikah, tapi getaran dan debaran itu masih kuat terasa. Abang, aku tuh kalau salting suka grogi gitu. Kenapa sih Abang gak ada berhentinya nyanjung aku terus? Aku udah jadi ibu-ibu loh. Ibu-ibu yang bentar lagi punya 2 anak. Kamu itu emang banyak berubah, Num. Tapi berubahnya ya malah makin cantik, makin menarik. Ya gak ada bosannya mengungkapkan kekaguman Abang ini. Udah aku mau tidur. Udah ya, jangan dibaperin terus.
Kata Shanum lalu mendekat dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Zahran. Jari-jari lentiknya memeluk punggung Zahran dan hembusan nafasnya terasa begitu menggelitik dada Zahran. Dengan leluasa Zahran bisa mengecup kepala istrinya. Mereka begitu lekat, penuh romantisme. Walaupun sesekali kecurigaan dan kesalahpahaman datang menghampiri, sejauh ini belum ada yang sampai membuat keduanya berpikir untuk melepaskan satu sama lainnya. Sampai sejauh ini, hubungan mereka masih bisa dijadikan contoh untuk para pasangan muda yang mendambakan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nyatanya Juan tak lekas pulang. Dia menerima tawaran segelas kopi dari Archie. Tapi Juan tak sampai masuk ke dalam rumah. Hanya duduk-duduk di lantai teras rumah sederhana itu ditemani embusan angin malam. Bintang yang bertabur dan lalu lalang motor di jalanan kecil di depan rumah Archie itu. Beberapa tahun yang lalu, aku masih tinggal di sebuah real estate, tetanggaan sama seleb-seleb tanah air. Aku nggak tahu gimana susahnya cari uang. Aku nggak tahu. Sampai semuanya hancur karena kesalahan besar yang sudah mendiang ayahku lakukan. Tapi ayahku sudah menebus semua kesalahan itu. Aku yakin, dan aku selalu berdoa kalau dosa-dosa saya sudah diampuni. Dan sekarang beliau sudah tenang di alam sana. Tutur Archie. Archie bercerita sembari menatap bintang malam yang begitu gelap pekat. Kelap-kelip bintang membuat hatinya terasa tenang. Berharap kalau sang ayah adalah salah satu yang berkelip di sana. John semakin tidak menyangka ternyata gadis yang dia marah-marahi belakangan ini ternyata memiliki nasib yang sangat tidak beruntung. Aku mau nyari kerjaan lain, tapi kuliahku nggak selesai. Semuanya serba nanggung. Modal ijazah SMA, ya ujung-ujungnya kerja kayak gini. Paling jadi waiters atau buruh pabrik. Sama aja sih. Tapi aku janji, gajian bulan ini aku akan bayar hutangku ke Abang Juan. Kalau misalnya nggak semua, aku cicil jadi 2 kali aja ya. Lanjut Archie lalu menatap Juan berharap diberi keringanan oleh Juan. Wajahnya yang memelas membuat Juan tidak tega. Bentakan dan sahutan yang ketus mulai Juan tahan-tahan. Gak usah pikirkan soal uang yang 2 juta itu. Fokus saja kebutuhan sehari-hari keluarga kamu. Pasti aku pikirin kok bang. Nah, kan bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Pas deket ke lebaran itu biasanya pegawai akan dapat THR. Kalau misalnya bulan ini belum bisa bayar, aku pasti bisa bayar yang 2 juta itu full pas THR nanti. Janji Archie. Archie polos sekali, tapi dia jujur. Juan hargai itu. Oh ya, aku masih penasaran deh. Ngomong-ngomong, Bang Juan kan tinggal sendirian di Jakarta. Orang tua Abang di mana? Di luar kota kah? Giliran Archie yang menggali informasi tentang Juan. Archie rasa momennya sedang pas. Siapa tahu Archie bisa membahaya rasa penasaran itu. Orang tuaku di luar negeri. Papa bertugas sebagai seorang konsultan di Kanada tepatnya. Akhirnya John membuka identitasnya. Wah, konsultan di Kanada. Ternyata orang tua abang pejabat juga ya. Kagumi Archie. Begitulah. Terus abang gak kuliah. Udah selesai setahun yang lalu. Lewat jalur yang gak jujur sih. Hah, jalur gak jujur. Perlu dijabar secara detail. Yang pasti aku mendapatkan gelar sarjanaku semudah membalikan telapak tangan. Stres kayak mahasiswa. Jujur yang nyusun skripsi sampai hampir gila. Archie mengerti maksud Juan. Archie merasa tidak aneh sih. Pasti Juan menggunakan the power of money untuk mempermudah setiap urusannya, tapi Archie hargai kejujuran Juan. Terus sekarang abang ngapain? Nggak kerja? Enggak. Cuma terima laporan keuangan dari usaha resto milik mama yang diurus sama om dan tanteku. Ternyata Bang John ini memang the real sultan. Pantesan aja hidupnya bebas banget. Dia emang gak punya beban apa-apa. Batin Archie dengan mudah dia menilai sosok Juan. Pantas saja Bang John gak kesulitan secara finansial. Ternyata dibekali restoran sama mama abang, kata Archie. Juan rasa ini sudah semakin larut. Mungkin ini sudah saatnya Juan untuk pulang. Dia juga baru ingat kalau ini adalah malam minggu. Kesannya jadi seperti Juan sedang ngapel ke rumah Archie. Aku cabut, pamit Juan dan langsung bangkit dari duduknya, bersiap untuk pergi dari sini, dari sana. Maaf ya gak bisa nyuguhin apa-apa, dan terima kasih banyak. Hari ini Bang Juan udah banyak bantu banget. Aku gak akan lupa dan soal hutang pasti akan aku bayar.
Juan hanya mengangguk dan tidak memberi respon apa-apa lagi. Juan langsung naik motor ke atas motornya dan pergi begitu saja tanpa berpamitan. Arshin tidak heran, Arshin tidak keberatan karena memang Juan bukanlah pacar yang mesti basa-basi saat akan pulang dari rumahnya. Ketus juga nggak apa-apa lah, yang penting hatinya baik. Gumam Arshin sambil mesam-mesam sendiri, lalu dia membawa gelas kotor bekas kopi Juan di dalam rumah. Pacar baru kamu? Tanya ibunya Arshin yang tahu-tahu ada di dekat pintu. Ibu, ngagetin aja deh. Dia udah bantu ngeringkus maling motor kamu. Terus dia bantu bayarin hutang ke temenmu. Apa benar dia tuh pacar kamu? Bukan, Bu. Temen aja kok. Itu temen yang aku rawat waktu di rumah sakit waktu itu loh. Udah ibu gak usah mikir yang aneh-aneh. Dia tuh anak sultan. Mana mungkin tertarik pacaran sama aku. Kasir minimarket. Arshin melanjutkan langkah menuju ke dapur untuk menyimpan gelas kotor itu. Ibunya Arshin, Nana, hanya tersenyum mendengar penjelasan anaknya. Ada harapan besar yang ia gantungkan pada Arshin. Nana berharap kalau Arshin akan bernasib baik, mendapatkan jodoh terbaik, sehingga bisa menarik kehidupan keluarga dari kesulitan. Ibu gak muluk-muluk, Ci. Siapapun jodohmu, ibu harap dia akan menyayangi ibu dan Ariki juga. Semoga saja cepatnya kamu menemukan jodoh kamu. Harap Nana. Minggu pagi yang cerah. Shanum dan Zaran didatangi oleh pemilik kontrakan yang menyerahkan kunci rumah itu dan sudah memastikan kalau rumah kontrakan itu sudah bersih dan sudah bisa ditempati. Yuhu, kita sudah bisa ke sana loh, Ar. Kamu penasaran gak sama tempat tinggal mama sama papa dulu? Kata Shanum penuh antusias selalu bertanya pada Arkana. Ayo kita ke sana, Mah. Aku pengen tahu. Ajak Arkana begitu tak sabaran. Kalian mau nempati rumah kontrakan itu seharian ini? Tanya Yayu. Iya, Bu. Cuma mau bernostalgia aja. Kalau Ar betah, mungkin kami akan pulang besok pagi. Kalau Ar nggak betah, kami akan balik lagi ke sini nanti. Jawab Shanum. Ya udah, ini bawa ini buat cemilan di sana. Yayu memberikan sebuah kotak makan susun yang isinya adalah kue-kue dan gorengan untuk Shanum dan Zahran. Makasih banyak, Bu. Ibu nggak ikut kami ke sana. Nanti agak siangan ya. Ibu mau ikut pengajian mingguan dulu di masjid kampung sebelah. Ya udah kalau gitu, kami ke sana dulu ya, Bu. Pamit Shanum. Iya, selamat bernostalgia. Kata Yayu. Shanum dan Zahran hanya tersenyum. Memang itulah tujuan mereka menyewa rumah itu, walau hanya untuk sehari saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dah, Nek. Pamit terkenal lalu melambaikan tangannya pada Yayu. Dadah, jangan lari-lari ya. Jangan pergi ke sembarangan tempat tanpa kasih tahu mama sama papa kamu. Nasihat Yayu. Iya, Nek. Mereka bertiga pun mulai berjalan menuju ke rumah itu. Arkana berjalan lebih dulu, sementara Shanum dan Zahran berjalan sejajar sambil mengawasi Arkana. Hanya terhalang 2 belokan saja, mereka sudah sampai di gang itu. Sepanjang gang menuju ke rumah itu banyak orang yang menyapa dengan hangat. Kemunculan Shanum, Zahran, serta Arkana di sana menjadi pusat perhatian. Secara Shanum sudah dikenal sebagai istri orang kaya sekarang. Mereka juga tak bisa berhenti berucap mengagumi kalau berandalan yang digerebek bersama Shanum 4 tahun yang lalu memang bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Kita sampai, kata Shanum lalu membuka kunci pintu rumah kontrakan itu. Arkana menunggu tidak sabar. Di sini, Mah, Pah. Iya, sayang, ayo masuk. Assalamualaikum. Shanum melebarkan pintu dan masuk ke dalamnya. Ruangan sempit yang bahkan tidak lebih luas dari kamar Arkana. Ada beberapa yang berubah, tapi begitu menginjakan di rumah itu, seketika Shanum dan Zahran ingat kisah awal pernikahan mereka. Rumah kontrakan yang menyimpan kenangan terbayang momen-momen saat mereka duduk bersama beralas tika dan makan seadanya. Zahran menemukan lagi kepingan kenangan indah itu, dan Zahran tak akan pernah melupakannya. Rumah kontrakan ini adalah tempat awal cinta mama dan papa bersemi, kata Zahran pada Arkana. Wah, saat Arkana juga tidak banyak bicara, hanya celingak-celinguk ke sekitar dan mungkin dia masih merasa asing. Zahran menggenggam tangan Shanum lalu melirik, begitupun dengan Shanum. Ya, rumah kontrakan itu adalah tempat awal kisah cinta Shanum dan Zahran bersemi. Bagaimana kisah selanjutnya ya?
dan berkembang lagi. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.